Halo semuanya, kenalin nama aku adalah Elgivan Fitra Dinata dan biasa dikenal atau dipanggil El aja. Di sini aku coba mau ngebahas soal sih satu soal aja yang aku coba kirim ke grup. Tapi sebelum sampai sana, aku coba izin untuk kenalan diri dulu ya. Oke, halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku adalah Elgivan dan aku kuliah di Universitas Negeri Semarang, jurusan Ilmu Ekonomi atau ekonomi pembangunan sih ya biasanya orang-orang kenalnya ya. Aku kuliah di IUP International Undergraduate Program di ekonomi pembangunan. Di tahun 2019 aku masuk dan aku lulus di tahun 2023 dan aku masuk di UNES itu di jalur SNBT kayak gitu dan waktu itu sih aku adalah angkatan pertama yang ada SNBT atau UTBK dan angkatan terakhir yang ada UNBK. Dan fun fact-nya aku adalah anak IPA yang waktu itu aku linjur ke IPS itu hamin 2 bulan UTBK dan aku nggak les sama sekali. Dan waktu dulu tuh aku masih ambil UNBK aku fisika kayak gitu kan. Dan pada akhirnya nggak kepake dan aku akhirnya malah kuliah di ilmu ekonomi murni kayak gitu atau ekonomi pembangunan seperti itu. Dan ini adalah aku diriku. Aku sebenarnya sebagai aku sebenarnya adalah seorang solo traveler dan juga kesibukanku akhir-akhir ini adalah aku sebagai seorang pengajar di ruang guru lebih tepatnya gitu kan aku pengajar di Brand Academy cabang ataupun Brand Academy online. Kadang juga aku ngajar private juga di ruang guru. Aku ngajarin kalau untuk anak SMA sih aku ngajarin all source home. Jadi ekonomi, sosiologi, sejarah, geografi itu aku semua yang ngajarin. Habis itu aku juga ngajarin English gitu kan. Kenapa aku pede ngajarin Inggris? Karena memang aku saat ini sedang memfokuskan diri untuk IELTS karena aku memang ada rencana untuk studi S2 insya Allah ke luar negeri kayak gitu kan. Dan juga ditambah aku juga kan di kelas IUP International Undergraduate Program jadi aku pede sih untuk ngajarin bahasa Inggris seperti itu. Kalau misalkan di UTBK-nya sendiri ya guys, aku itu ngajarin di PBM, PPU, LBE, literasi bahasa Inggris atau English dan juga literasi bahasa Indonesia kayak gitu. Jadi all of it itu semuanya tentang kebahasaan kayak gitu. Nah, karena aku kuliahnya di IUP, otomatis alhamdulillahnya gitu kan, aku dapat kesempatan untuk melakukan pertukaran pelajar yang diadakan dari UNES. Itu aku 4 kali pertukaran pelajar, di mana duanya itu lokal, duanya itu tuh di luar negeri. Jadi aku sempat ngambil di IPB University, aku ngambil kuliah di sana di mata kuliah bisnis. Habis itu aku juga ngambil di Unsud, aku ngambil mata kuliah di ekonomi properti. Terus juga waktu 2020 pas lagi COVID itu aku 2020 awal itu kan pas lagi COVID-COVIDnya, pas lagi COVID awal aku ngambil kuliah di Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia, aku terbang ke sana kayak gitu dan dari situ aku ngambil mata kuliah semuanya sih yang berkaitan dengan ilmu ekonomi murni kayak gitu. Selanjutnya aku juga kuliah di Universitas Teknologi Bara di Melaka, Malaysia. Dan karena waktu itu COVID lagi parah-parahnya, seharusnya aku berangkat ke Taiwan. Cuman orang tua aku nggak setuju buat aku bisa kuliah ke sana kayak gitu. Jadi ya udah diambil yang deket-deket aja. Akhirnya aku memutuskan untuk di Universitas Teknologi Mara, Malaysia seperti itu. Dan aku juga ngikut organisasi, ada banyak sih sebenarnya. Aku juga jadi duta kampus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Negeri Semarang. Dan juga aku join ISEC gitu kan. Aku adalah anggota dari ISEC, ISEC in Semarang. Di mana ISEC ini adalah organisasi non-profit yang memang organisasinya tuh benar-benar ngasih kalian global exposure. Karena memang aku sendiri suka banget bertemu dengan orang-orang baru kayak gitu kan. Dan juga workflow dan juga organisasinya kayak environmentnya atau lingkungannya itu benar-benar positif banget di Isaac itu sendiri sih seperti itu dan aku sempat jadi manajer juga sebelum akhirnya aku leave karena memang aku harus fokus pada KKN dan juga magangku seperti itu. Oke, itu aja mungkin perkenalan singkat dariku. Oh ya, aku juga selain dari ngajar, aku juga sebagai business owner, aku juga punya bisnis sendiri kayak gitu kan. Di samping di sisi lain juga aku punya side hustle yaitu untuk ngelola sosmed, jadi kayak social media marketing dan juga kadang juga ngajar ke beberapa teman-teman yang memang bekerja di perusahaan-perusahaan tertentu untuk ngajarin di ranah digital marketing. Jadi memang basically aku passionate gitu kan. Aku suka banget sama mengajar kayak gitu dan juga ranah-ranah kayak ekonomi juga bisnis and that's why kayaknya bau-bau anak IPA aku tuh udah hilang kayak gitu. Oke itu aja mungkin perkenalan singkat dariku. Kita lanjut aja ke soal-soalnya ya seperti ini. Di sini ada salah satu soal yang aku coba kirimkan ke kalian. Perhatikan pernyataan berikut ini katanya kan. Terus habis itu soal itu bertanya perbedaan yang paling tepat antara ekonomi mikro dengan ekonomi makro itu apa?
Oke, kita coba cari tahu dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan ekonomi mikro dan juga apa sih yang dimaksud dengan ekonomi makro. Oke, kita coba lihat di sini. Ini ada salah satu materi yang udah aku siapkan juga. Kita hanya fokus pada dua hal ini aja, oke? Di mikro dan juga makro. Tapi kalau kalian pengen tahu, ini semua yang ada di sini adalah secakupan dari ilmu ekonomi itu sendiri seperti itu. Tapi kita akan fokus pada dua hal ini karena memang inilah si dua ini, makro dan juga mikro, yang sering sekali dibahas untuk ujian-ujian seperti itu. Nah, KL, apa sih bedanya dari mikro dan juga makro kayak gitu? Oke, mikro itu sendiri, mikroekonomi dari katanya aja tuh udah mencerminkan guys, yaitu mikro. Mikro di sini kan artinya adalah satu hal yang kecil. Jadi cakupannya itu tuh kecil banget. Jadi mereka tuh hanya mencakup atau mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan perilaku konsumen dan juga perusahaan. Jadi tuh pelaku ekonominya itu tuh cuma kayak antar individu, antar rumah tangga, antar perusahaan aja kayak gitu. Jadi cakupannya kecil. Dan kalau misalkan kalian pengen tahu apa aja sih yang dipelajari di mikroekonomi, itu tuh ada di pelajaran kayak kita mempelajari tentang penetapan harga, habis itu ada elastisitas, kepuasan konsumen dan lain-lainnya. Sedangkan kalau misalkan di makroekonomi dari katanya aja udah makro. Makro itu artinya adalah besar. Iya kan, cakupannya tuh besar, agregat. Jadi apa itu makroekonomi? Makroekonomi itu sebenarnya kayak studi perekonomian secara agregat. Agregat itu adalah besar, seperti itu. Dia juga mempelajari sesuatunya keseluruhan dan juga global. Kalau misalkan tadi di mikroekonomi kita cuman belajar perilaku, pelaku ekonominya adalah antar individu, antar kelompok, antar rumah tangga dan juga antar apa namanya, antar perusahaan. Tapi kalau di makroekonomi kita berfokus pada sesuatu hal yang berkaitan yang lebih besar lagi, contohnya adalah antar wilayah, antar negara gitu kan, bahkan negaranya itu sendiri seperti itu, dan bangsa-bangsa bahkan bisa sampai ke dunia. Itu adalah studi dari si makroekonomi. Oke, aku harap teman-teman bisa paham berkaitan dengan apa yang aku jelaskan, tapi aku pengen coba sedikit, enggak sih, agak lumayan banyak sini ya, berkenalan dengan mikro dan juga makro. Nah, di sini aku sudah sedikit kelompokkan gitu kan, apa aja sih yang dipelajari di ekonomi mikro atau mikroekonomi dan juga makroekonomi. Oke, ini adalah mata pelajaran, ini adalah subbab yang aku gali-gali dari untuk anak SMA sih seperti itu. Jadi di mikroekonomi, pasti kelas 10 kalian pernah belajar namanya permintaan penawaran. Masih ingat kan? Ketika kalau misalkan penawaran gitu kan, ketika harga barang itu naik, hukumnya ya, maka permintaan atau barang yang diminta itu akan turun. Dan juga kalau misalkan harganya turun, barang yang diminta pasti bakal naik. Ini berlaku untuk permintaan. Iya enggak sih? Ini adalah permintaan. Nah, kalau penawaran itu adalah ketika harga barangnya naik, otomatis barang yang ditawarkan juga akan naik. Ketika harganya turun, barang yang ditawarkan juga akan turun. Ini adalah penawaran. Aku nggak mau ngebahas lebih detail karena nanti akan mengganggu proses kita untuk belajar lebih jauh ke mata pelajaran di bawahnya atau materi-materi di bawahnya. Oke, ini adalah permintaan dan penawaran. Biasanya sih cakupannya antara konsumen dengan produsen, makanya ekonominya mikro. Sedangkan kalau elastisitas biasanya tuh dia mempelajari tentang bagaimana sebuah barang dan juga jasa itu bisa berubah harganya, seberapa elastis, seberapa sensitifnya terhadap dari perubahan harga dan juga perubahan harga juga perubahan pendapatan. Jadi seberapa banyak barang dan juga jasa yang berubah dan juga yang berubah baik itu yang diminta ataupun ditawarkan karena ada perubahan dari harga maupun pendapatan. Jadi seberapa sensitifnya, elastis enggak sih, kayak karet aja elastis enggak kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya adalah di teori konsumsi otomatis. Di teori konsumsi kita akan belajar mengenai konsumen. Habis itu ada teori produksi, kita belajar tentang produsen, penerimaan dan biaya produksi, dia berkaitan dengan produksi juga. Habis itu ada pasar, kalian pasti pernah belajar ada namanya pasar monopoli, pasar monopoli, pasar oligopoli, habis itu ada pasar monopolistik dan pasar lain-lainnya. Kayak gitu kan. Nah, meanwhile atau sedangkan di makroekonomi kita akan berfokus pada membahas suatu hal yang memang cakupannya itu sangat besar atau agregat. Oke,
Contohnya adalah kita akan belajar tentang pendapatan nasional. Nanti di pendapatan nasional kalian akan belajar terkait dengan PDB, PNB gitu kan, GDP, GNP kayak gitu. Habis itu kalian akan belajar tentang ekonomi internasional, bagaimana negara kita, negara Indonesia itu bisa bekerja sama dengan negara lainnya. Selanjutnya juga kalian belajar tentang bagaimana apa itu uang, apa fungsinya bank, inflasi dan juga kebijakan moneter dan bagaimana kebijakan moneter bisa mengatur dari jumlah uang beredar dan kenapa Bank Indonesia itu adalah menjadi bank sentral yang melakukan atau punya wewenang dalam melakukan kebijakan moneter dan itu juga kalian pelajari di kelas 11 juga kan. Habisnya ada pajak dan kebijakan fiskal di mana pajak adalah salah satu bentuk atau instrumen dari cara melakukan kebijakan fiskal yang biasa dilakukan oleh Kementerian Keuangan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pertumbuhan dan juga pembangunan ekonomi yang mana kalian pelajari di semester 1 kelas 12 ini ya guys sih. Kayak gitu. Jadi, kalian bisa mempelajari ini apa itu pertumbuhan dan juga apa itu pembangunan. Mereka itu berbeda tapi berkaitan satu sama lainnya. Setelah itu ada ekonomi sumber daya manusia dan juga ada pasar modal dan pasar uang di mana pasar modal dan pasar uang pasti kalian pernah dengar dong informasi tentang reksadana atau mungkin bahkan pasar saham dan lain-lainnya ya. Nah, itu juga akan dipelajari di makroekonomi. Jadi cakupannya kalau makroekonomi itu besar, sedangkan mikroekonomi ya kecil banget. Kayak gitu. Kalau misalnya kita lihat dari orang yang melakukannya, aku udah bikin sedikit info di sini. Di sini ada microeconomics dan juga macroeconomics ya. Kalau microeconomics itu orang-orangnya kayak berkaitan dengan individu, rumah tangga dengan rumah tangga, dan juga perusahaan dengan perusahaan. Jadi cakupannya tuh masih kecil, masih sederhana tapi nggak sederhana juga kayak gitu. Oke. Sedangkan kalau makroekonomi dia biasa berkaitan dengan national income. Apa itu national income? Ya national income adalah pendapatan nasional. Oke, habis itu berkaitan dengan government atau kepemerintahan dan juga berkaitan dengan nation atau world. Makanya di makroekonomi kalian juga belajar tentang ekonomi internasional. Bagaimana sebuah negara bisa menjalin kerjasama dalam konteks ekonomi ya dengan negara-negara lainnya seperti itu. Nah, mungkin kalian juga penasaran kenapa sih kok ada perbedaan antara mikroekonomi dan makroekonomi? Oke, aku mau kasih satu materi ekstra itu di sejarah ilmu ekonomi ya. Jadi pernah kalian pelajari pasti di kelas 10 semester 1 banget pas lagi kalian masuk SMA. Seharusnya sih seperti itu ya. Oke, di sini aku punya catatan yang sudah aku buat sendiri gitu kan. Konsep dari ilmu ekonomi biasanya ini aku pakai buat ngajar sih guys, ngajar di baik itu di les-lesanku sendiri gitu kan, juga di les-lesan dari ruang guru dan lain-lainnya. Karena aku juga nggak ngajar di satu tempat doang sih. Oke, kita belajar sedikit ya tentang ekonomi, sejarah dari ekonomi. Di sini ekonomi itu ternyata berasal dari kata oiko dan juga nomos. Di mana kata oiko ini artinya adalah sebuah rumah tangga dan nomos adalah mengatur. Jadi ya bahasa gampangnya adalah mengatur rumah tangga. Hal ini dikemukakan oleh beliau, yaitu Xenophon. Itu jadi di masa Xenophon pada saat Yunani kuno, beliau adalah seorang filsuf Yunani dan juga seorang panglima militer juga yang hidup di tahun 431. Beliau bilang katanya, gitu kan katanya, oh apa namanya ekonomi adalah oiko dan nomos. Oiko adalah rumah tangga dan juga nomos adalah mengatur, berarti mengatur rumah tangga ini kata si Xenophon bilang kayak gitu guys, kayak gitu. Tapi kalau misalkan dibentuk dalam definisi, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia menentukan pilihan dalam memenuhi kebutuhannya dengan sumber daya yang terbatas atau biasa sih orang-orang kenalnya dengan study of choice kayak gitu. Nah, aku nggak bakal bahas lebih lanjut ya, karena takutnya malah jadi panjang lebar, karena aku pengen bahas ke sejarahnya aja. Nanti kalau misalnya kalian pengen tahu, feel free buat tanya-tanya aja di grup, oke? Nah, setelah kita tahu ya, awalnya itu kata ekonomi itu dari masanya Xenophon, kita berangkat ke masa selanjutnya itu masanya Adam Smith. Adam Smith di sini mengeluarkan buku yang namanya Wealth of Nations. Ini adalah buku paling terkenalnya dari Adam Smith. Kalau kalian pengen tahu, orangnya adalah ini. Nah, ini adalah Adam Smith dan bukunya. Itu terjadi ketika ada masa revolusi industri di Inggris. Jadi ini adalah ilmuwan dari Inggris. Dan beliau menjadi seorang bapak ekonomi dunia, guys. Oke, beliau menjadi seorang bapak ekonomi dunia. Nah, kenapa kok Adam Smith yang menjadi bapak ekonomi dunia bukannya malah si Xenophon kayak gitu kan? Mungkin kalian bertanya seperti itu juga. Jadi gini guys alasannya. Karena
si Adam Smith ini dia berhasil membahas ilmu ekonomi secara sistematik dan juga secara menyeluruh. Jadi benar-benar terstruktur nih pembahasan dari si ilmu ekonomi itu sendiri. Sedangkan kalau si Xenophon pada saat Yunani kuno dia cuma ngebahas doang, oh ekonomi itu dari kata oiko dan juga nomos, di mana oiko adalah rumah tangga, nomos adalah mengatur. Oh berarti cuma mengatur rumah tangga. Tapi ternyata tidak semudah itu ya Xenophon. Ternyata menurut Adam Smith ilmu ekonomi itu benar-benar kompleks dan juga akhirnya beliau memutuskan untuk membuat sebuah buku yang namanya adalah The Wealth of Nation. Sebenarnya namanya panjang, tapi disingkat jadi The Wealth of Nation. Dan di sini si Adam Smith juga percaya bahwa perekonomian itu berjalan dengan sendirinya. Katanya kayak gitu. Apa sih maksudnya? Jadi ya udah, kalau misalkan kamu menempatkan ada seorang penjual dan pembeli, nanti tuh kalau bakal terbentuk sendiri tuh yang namanya harga jual dan juga harga belinya kayak gitu. Dan dia percaya dengan adanya teori the invisible hands, atau bahasa Indonesianya adalah tangan-tangan yang tidak terlihat, di mana nanti tuh kalau misalkan permintaan dan penawaran tuh bakal terbentuk dengan sendirinya tergantung dari si pasarnya itu sendiri, seperti itu. Nah, tapi guys, selanjutnya aku nggak mau bahas ke masa Keynesnya, tapi aku mau bahas ke orang ini dulu nih. Ini adalah Alfred Marshall. Dia mengeluarkan buku dengan judul Principle of Economics. Nah, beliau adalah ilmuwan dari Inggris juga, kayak gitu ya. Dan beliau lebih membahas tentang mikroekonominya. Jadi bagaimana perusahaan, individu dan lain-lain itu berperilaku dan melakukan apa ya namanya, kayak melakukan aktivitas ekonomi seperti itu. Itu dibahas oleh Sim Alfred Marshall. Nah, tapi guys, pada saat masanya Keynes, ya kan, ternyata gagasan dari Adam Smith atau Bapak Ekonomi Dunia itu ternyata dikritik oleh Keynes. Keynes adalah seorang ilmuwan yang ada di UK, di Inggris juga. Wah, baik banget ternyata ya ilmuwan ekonomi dari Inggris. Ini adalah Keynes nih. Ini adalah Keynes. Kata Keynes seperti ini, guys. Kata Keynes, menurut Keynes katanya, perekonomian itu harus ada peran pemerintah karena tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Kalau tadi si Adam Smith percaya kalau ekonomi itu bisa berjalan dengan sendirinya dengan ada konsep the invisible hands atau tangan-tangan yang tidak terlihat. Jadi yaudah harga diminta, harga yang ditawarkan itu akan terbentuk dengan sendirinya. Tapi enggak kalau menurut Keynes. Jadi harus ada intervensi atau ikut campur dari pemerintah dalam melakukan perekonomian. Kenapa? Jadi kayak gini guys, kalau misalkan sebebas itu ya seorang pengusaha itu menentukan harganya, boleh dong kalau misalkan ceritanya aku mau jual kopi kenangan 20.000 terus aku jual jadinya 2 juta. Boleh dong. Boleh ya kan? Karena kan nggak ada yang ngatur. Ya kan? Atau mungkin kalau misalkan aku pengen beli obat kayak gitu kan. Obat yang biasanya dijual 5.000 aku jual 5 juta. Boleh? Boleh kayak gitu. Karena kan memang nggak ada yang ngatur. Tapi kan apakah ada yang beli atau enggak? Cuman maksudnya dari si Keynes ini kenapa harus ada intervensi atau ada ikut campur dari pemerintah supaya apa? Supaya pemerintah tuh bisa menetapkan kebijakan-kebijakan yang lebih wise atau yang lebih bijaksana. Contohnya dengan adanya HET kalau di dalam Indonesia atau harga eceran tertinggi. Nah, harga eceran tertinggi kan berarti si pengusaha gak boleh ngejual harga melebihi dari apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kalau misalkan harga obatnya paling tinggi 10.000 ya gak boleh dijual 11.000 ataupun 12.000, seharusnya seperti itu. Karena memang harga yang ditetapkan adalah HET-nya adalah 10.000. Jadi kebijakan harga eceran tertinggi itu untuk melindungi siapa? Untuk melindungi kita sebagai konsumen supaya apa? Harga-harga yang kita beli atau obat tersebut tidak melambung tinggi. Jadi nggak sesuka hatinya aja tuh semau dewe kalau dalam bahasa Betawi ya. Semau dewe kalau misalkan tuh orang atau penjualnya mau naik-naikin harga kayak gitu kan. Jadi tuh ada intervensi pemerintah supaya bisa melindungi kita sebagai konsumen ataupun produsen. Bahkan nanti ada ya inflasi, adanya deflasi dan lain-lainnya, adanya kebijakan fiskal dan moneter itu juga bentuk dari kebijakan dari pemerintah juga kayak gitu. Dan akhirnya guys terjadilah pemisahan antara makroekonomi dengan mikroekonomi. Oke, itu adalah sejarah singkat dari makroekonomi dan juga mikroekonomi. Oke, nah guys, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan untuk pembahasan kali ini, gitu kan. Oh iya, lupa aku. Nah terus ini jawabannya yang mana? Astaga, aku belum jawab yang ini. Oke, kita lihat yang nomor pertama ya. Ekonomi mikro membahas tentang kegiatan produksi, katanya kegiatan produksi, sedangkan ekonomi makro membahas tentang perdagangan kecil. Ingat, ini yang dibahas adalah perdagangan kecil. Seharusnya adalah perdagangan yang besar. Perdagangan besar itu berkaitan dengan antar negara. Makanya kalian bisa pelajari di ekonomi internasional kalau perdagangannya itu besar.
inter. Jadi yang ada nomor satu pasti salah. Kita lihat di pilihannya. Yang A pasti salah, yang B pasti salah karena ada nomor satu. Terus kita lihat yang dua. Ekonomi mikro membahas tentang kegiatan konsumsi, ya kan. Sedangkan ekonomi makro membahas tentang pengangguran. Yaps, bener banget. Karena memang kalau di ekonomi mikro dia kan memang membahas tentang konsumsi, ya kan, konsumen. Oke, sedangkan kalau di makro dia membahas tentang bagaimana kebijakan pemerintah dan lain-lainnya. Salah satunya adalah dalam membahas pengangguran. Ini tuh nanti kalian akan bahas materinya ada di mana guys? Ada di pertumbuhan dan juga perkembangan dari si ilmu ekonomi. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kayak gitu kan dalam sebuah negara kayak gitu. Oke, jadi yang ada nomor dua itu benar guys. Kita lihat mana yang ada nomor dua. Berarti nomor C dan D kemungkinan adalah jawabannya. Berarti yang E bukan karena nggak ada nomor dua. Oke, jadi yang A salah, sorry, yang A salah, yang B salah, dan yang E salah tinggal C dan juga D. Kita lihat lagi. Yang tiga, ekonomi mikro membahas tentang penerimaan perusahaan. Yes, benar banget. Memang dia membahas tentang perusahaan karena kan memang kecil, hanya bercakup dengan perusahaan doang. Sedangkan ekonomi makro dia membahas tentang inflasi. Benar banget karena inflasi nanti akan diselesaikan gitu kan. Cara penanganannya adalah lewat dari kebijakan moneter, moneter dan juga ke fiskal atau kebijakan fiskal. Sorry ya kalau tulisanku kayak ceker soang ya. Oke, jadi nomor tiga itu benar. Oke, dari sini aja udah ketahuan jawabannya adalah yang C ya. Tapi kita coba bahas lagi yang nomor empat. Oke, pilihan yang keempat. Ekonomi mikro mempelajari tentang peran produsen dan konsumen. Bener banget, dia mempelajari tentang peran produsen dan juga konsumen. Sedangkan ekonomi makro dia membahas tentang apa? Pendapatan per kapita. Iya kan? Kalau pendapatan per kapita dia akan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa namanya? Pendapatan pendapatan nasional ya, pendapatan nasional yang nanti itu akan kalian kaitkan dengan pertumbuhan dan juga mana yang tadi ya pertumbuhan dan juga aduh aku lupa ya tadi pertumbuhan dan juga pembangunan dari ekonomi karena di situ kalian akan belajar bagaimana kok bisa seseorang itu dikatakan miskin atau enggak sejahtera atau enggak kayak gitu ada di pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dan pendapatan per kapita adalah pendapatan yang sudah dibagi rata per kapita per orang per individunya atau per kepala rumah tangganya kayak gitu dari si pendapatan nasionalnya. Oke, jadi nomor 4 benar. Udah pasti yang C. Iya kan? Tapi kita lihat dulu yang nomor 5. Kenapa salah yang nomor 5 ya? Kita lihat ekonomi mikro itu membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Salah banget karena yang membahas adalah siapa? Yang membahas adalah makro kalau yang pertumbuhan ekonomi. Karena berkaitan dengan kenegaraan, ya kan, wilayah. Sedangkan ekonomi makro katanya di sini membahas tentang kebijakan pemerintah. Iya, iya benar, kebijakan pemerintah. Cakupan pasti besar. Tapi dalam bidang ekonomi. Tapi kan kalau misalkan mikroekonomi juga ada kebijakan pemerintahnya ya enggak sih? Kayak contohnya adalah kebijakan dari harga eceran tertingginya juga kayak gitu. Jadi kayak ini tuh ada bisa mikro, ya kan? Bisa mikro dan juga bisa makro. Tapi yang atasnya aja udah salah karena ekonomi mikro katanya membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Ini aja udah salah. Berarti yang nomor 5 itu salah. Kayak gitu. Oke, yang ada nomor 5 katanya salah guys. Berarti yang 5 ini adalah salah. Jadi jawabannya itu adalah yang mana? Yang C ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke guys, itu aja yang bisa aku sampaikan. Jangan lupa kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyain bisa feel free buat tanya-tanya di grup aja. Dan kalau misalkan teman-teman di sini ada yang punya soal-soal nanti bisa kirim aja di grup nanti kita coba bahas bareng-bareng. Oke? Dan aku akan adain kayak modelan begini sih nggak setiap hari ya. Jadi kalau misalkan nanti aku lagi agak senggang gitu kan dari waktu kerjaku juga nanti aku bisa coba untuk share ke kalian juga kayak gitu. Oke, Em, mungkin itu aja dulu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih banyak untuk waktunya dan selamat siang. Dan jangan lupa main, jangan belajar mulu. Oke, bye. Thank you.